wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar Alhamdulillah. kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Minta tolong Mas Aan untuk memimpin berdoa. Silahkan. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran matematika wajib pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Aan sudah memimpin berdoa. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar secara daring. Hari ini kita akan mempelajari materi integral. Sebentar saya presentasikan dulu untuk materinya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Hari ini kita belajar untuk integral. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan integral tak tentu fungsi aljabar. Kedua, menganalisis sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelum kita masuk ke materi integral, alangkah baiknya kita mempelajari materi yang terdahulu, materi prasyarat. Yang pertama adalah, masih ingatkah kalian untuk materi turunan? Coba, tadi ingat nggak materi turunan? Sambil mengingat-ingat untuk materi turunan ya, kita akan memulai materi turunan dulu. Masih ingat nggak untuk notasinya turun? F aksen X, Bu. Bisa juga ditulis Y aksen X. Cynthia, bisa ditulis pakai F aksen X atau Y aksen X. Y aksen X. Ya. Berarti sudah ada ingat ya, dikit-dikit ya, materi minggu kemarin. Berikutnya, jika itu memiliki fungsi f(x) sama dengan 2x, turunan dari f(x), coba Mbak Wina, bisa nggak turunan dari 2x berapa kalau diturunkan 2x? 2, Bu. 2, ya betul. 2 ya. Jawabannya 2 ya. Kalau 2x itu kalau diturunkan nanti hasilnya adalah 2. Masuk integral anti turunan atau anti diferensial. Jadi integral itu nanti pangkatnya ditambah 1. Untuk notasinya itu bisa ditulis dengan integral f(x), ini bacanya integral f(x) terhadap x sama dengan integral. Di sini bedanya f besar sama f kecil ya. Integral f besar aksen x sama terhadap x sama dengan fx plus c. Yang perlu diketahui, untuk integral fx terhadap x itu adalah unsur integrasi. Kalau yang fx itu adalah integran yang diintegralkan. Sedangkan fx, f-nya besar itu adalah fungsi asal atau fungsi pokok, dan c-nya adalah konstanta. Masih ingat kan konstanta? Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Lanjut, berikutnya. Untuk rumus dan sifat-sifatnya dari rumus dari integral itu yang pertama adalah A pangkat N terhadap X sama saja dengan A per N plus 1 kalikan X pangkat N plus 1 plus
C. Yang perlu diingat-ingat untuk materi integral itu adalah selalu di belakangnya pakai plus C. Di mana N-nya tidak boleh sama dengan 1. Untuk sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama adalah integral AX terhadap X. Jika ada cuma A di sini adalah konstanta. Kalau ada AX berarti nanti bukan AX ya, tapi integral A dx berarti nanti kalau diintegralkan jadinya adalah AX C. Yang kedua, kalau ada integral A fx dx nanti A-nya bisa keluar dari integral, jadi A-nya bisa pindah ke depan. Kalau ada integral bentuk penjumlahan itu nanti bisa diintegralkan masing-masing, jadi penjumlahannya dipisah. Begitupun juga dengan pengurangan, sama saja. Gitu. Kita langsung masuk ke materi contoh soalnya ya. Soal yang pertama, di sini kan ada fungsinya diketahui angka 2, fungsinya fx sama dengan 2. Ketika fx sama dengan 2, kalau diturunkan, karena di sini hanya konstanta, maka ketika diturunkan hasilnya adalah 0. Kalau 2 di sini kalau diintegralkan berarti nanti ditambah X-nya. Jadi karena di sini nggak punya X, cuman konstanta, jadi 2X plus C. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 2X. Karena di sini X-nya pangkatnya berapa? Coba X di sini pangkat berapa? 1. Ya, pangkat 1, ketika pangkat 1 diturunkan, otomatis pangkatnya jadi berapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau pangkatnya 1, kalau diturunkan pangkatnya jadi berapa? Pangkat 1, kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkatnya jadi berapa? Pangkat 1 dikurangi 1, jadi X-nya pangkat berapa? 0, Bu. Ya, betul. X-nya pangkat 0. Jadi, X-nya karena pangkat 0, semuanya yang berpangkat 0 itu kan hasilnya 1. Jadi, 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Sekarang, 2X kita integralkan. Kalau diintegralkan, itu kan pangkatnya, X pangkatnya berapa tadi? 2X tadi, X-nya pangkat? 1. Pangkat 1 karena diintegralkan jadi pangkatnya ditambah 1, maka pangkatnya jadi berapa? 1 ya. 2. Ya, 2. 2. Sekarang jadi 2. Karena di pangkatnya 1 ditambah 1, maka di bagian depan itu adalah 2 di sini angka 2 di sini diperoleh dari 2X, jadi angka 2-nya di sini. Terus 1 plus 1-nya itu diperoleh dari pangkatnya, karena diintegralkan pangkatnya ditambah 1. Jadi diperoleh X pangkat 2 plus C. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau untuk yang nomor 3 itu sama dengan nomor 2, hanya saja nomor 2 itu bilangannya positif, kalau nomor 3 bilangannya adalah negatif. Jadi sama, cuman hasilnya aja yang positif dan negatif. Lanjut, untuk nomor 4, 2X kuadrat. Berarti X-nya pangkat berapa? Mbak Lisa, X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Kalau diturunkan berarti nanti X-nya jadi pangkat berapa? 1. 1. Kenapa? Karena di integral ditambah 1 pangkatnya. Ya, kalau diintegral, kalau diturunkan berarti dikurangi 1. 1. Tadi kan 2X pangkat turunkan, pangkat 2-nya di sini turun, jadi bentuk 2 kali ketemunya adalah 4. X-nya pangkatnya tinggal 1. Kalau yang integral, tadi X-nya di pangkatnya berapa? 2X kuadrat berarti X-nya pangkat berapa? Gimana? Ya, 2 tambah 1. 2 berarti tambah ketemu berapa? 3. Iya, 3. Lah, kalau di
turunan tiganya, bukan tiganya ya, tapi pangkatnya itu jadi perkalian, padahal pangkatnya itu jadi pembagian. Makanya pangkatnya di bagian integral itu berada di bawah. Ketemunya 2/3. Tiganya diperoleh dari pangkat, 2-nya diperoleh dari soal. Jadi diperoleh 2/3 pangkat 3 plus C. Sampai di sini masih ada yang bingung nggak? Bisa ditanyakan bagian yang masih bingung. Lanjut ya. Gimana? 2/2 itu dapatnya dari mana, Bu? Yang nomor 4. 2/2. Iya. Nomor 4 itu 2/1. 2/2. 2-nya di sini. Dapat 2-nya di depan, yang 2 yang depan ya. Iya. Itu dapatnya dari 2 itu kan karena pangkatnya adalah 2. Bu. Pangkatnya kan 2. Jadi di sini ini dari pangkat ditambah satunya karena ya. Untuk ke-6 integral 2 akar X terhadap X. Yang perlu diingat-ingat. Halo. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Contoh yang ke-6 tadi integral 2 akar X dx. Integral 2 akar X terhadap X. Yang perlu diingat-ingat, akar bilangan akar itu adalah pangkat dari setengah. Jadi ketika kalian mendapat soal yang berbentuk akar, berarti nanti dirubah pangkatnya menjadi pangkat setengah. Sampai di sini udah paham? Ini materi eksponensial. Sudah ya? Setelah itu kita integralkan dengan dengan rumus integral. Berarti di sini 2-nya kita tulis berada di atas ya, dibagi. Karena di sini pangkatnya setengah, maka di sini ditulis setengah ditambah 1. Dapat satunya dari mana? Integral pangkatnya selalu ditambah 1. Jadi di sini juga ikutan plus 1. X pangkatnya setengah plus 1. Jangan lupa plus C. Setengah ditambah 1 ketemunya berapa? Ayo. Mbak Cindy, setengah tambah 1 ketemunya berapa? 1. 3/2. Setengah ditambah 1 hasilnya berapa? 3/2. Ya, 3/2. Maka diperoleh 2/3/2 kalikan X. Kenapa di sini bisa akar X? Kan di sini pangkatnya setengah. Pangkat setengah itu sama aja dengan akar X. Sedangkan di sini pangkat 1, maka tinggal ditulis X. Yang perlu diingat kalau pangkat bentuk penjumlahan, berarti nanti adalah bentuk perkalian. Oke, lanjut. 2/3/2 pembagian dalam pecahan bisa jadi perkalian tapi diapakan? Bagi. Ayo, ada yang masih ingat nggak pembagian dari perkalian apabila Balik. harusnya ya betul dibalik, harusnya 3/2 karena dibalik jadi berapa? 2/3. Ya, 2 dikali 2/3. Betul, 2 dikali 2/3. 2 kali 2/3 hasilnya berapa? 4/3. Iya, 4/3 X akar, jangan lupa plus C. Untuk integral selalu C. Sampai di sini masih ada yang kesulitan?
Oke, lanjut ya sampai sini untuk pertemuan ini. Nanti kalian mengerjakan tugas sheet itu nanti tugasnya berkelompok. Jadi nanti kalian kerjakan secara berkelompok dari 4 sampai 5 saja ya untuk kesimpulan sebelum kita akhiri untuk materi hari ini. Untuk kesimpulannya hari ini kita tadi belajar apa? Integral. Lalu Ya. integral arti turun nanti dan rumusnya apa? Integral A X pangkat N terhadap X sama dengan A pangkat N plus 1 dikalikan X pangkat 1 plus C di mana N tidak boleh negatif 1. Untuk sifat-sifatnya ada 4 Pak ya. Iya, Bu. Gitu. Nanti setelah ada tugas live worksheet nanti ada tugas tes formatif, tapi belum saya, nanti saya upload nanti ya. Untuk live worksheet-nya nanti saya upload di Google Classroom, nanti kalian kerjakan. Sebelum saya untuk pembelajaran hari ini gimana dengan Google Meet, apakah ada keluhan kendala dengan materi, bukan materinya ya, tapi Google Meet-nya. Tidak, alhamdulillah lancar. Cuman sinyalnya agak susah ya. Iya, Bu, sinyalnya, Bu. Mengakhiri pembelajaran matematika wajib pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sudah memimpin berdoa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa dulu.